Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramandita Arliani dengan NPM 1950333. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyebab stres pada mahasiswa. Pertanyaan tersebut muncul ketika kita membahas mengenai stres yang terjadi kepada mahasiswa yang sedang menjalani salah satu peran di dalam masa hidupnya. Sebelum kita membahas lagi lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari stres itu sendiri. Menurut Barcelli dan Ifdil pada tahun 2017, stres merupakan tekanan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan harapan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa stres merupakan respon individu terhadap adanya stressor yang merupakan stimulus baik eksternal maupun internal yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya stres. Yang pertama, interpersonal. Interpersonal merupakan stressor yang dihasilkan dari hubungan dengan orang lain. Sebagian besar masalah interpersonal berasal dari konflik dengan teman, konflik dengan keluarga, ataupun konflik dengan kekasih yang biasanya terjadi akibat kesalahpahaman. Yang kedua, intrapersonal. Intrapersonal ini merupakan stressor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Contohnya, seperti banyaknya pengeluaran untuk membayar kuliah, untuk membeli buku, sedangkan uang bulanan sudah menipis. Kemudian, stres yang muncul karena banyaknya program dan tanggung jawab di organisasi, sehingga sulit untuk mengatur waktu makan dan tidur yang akhirnya berdampak terhadap kesehatan. Yang ketiga, akademik. Akademik merupakan stressor yang berhubungan dengan aktivitas perkuliahan dan masalah yang mengikutinya. Stres pada akademik ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya tugas, kemudian sulitnya memahami mata kuliah, dan ditambah lagi dengan jadwal kuliah yang padat. Hasil nilai yang tidak memuaskan juga menyebabkan terjadinya stres, karena ada perasaan takut dimarahi, takut dibandingkan dengan mahasiswa lain, dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan nilai yang baik. Dan yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan merupakan stressor yang berasal dari lingkungan sekitar. Hal yang menjadi sumber stres dari lingkungan ini yaitu lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman. Contohnya seperti kamar yang berantakan, kemudian melihat banyak baju kotor yang menumpuk, kemudian tidak ada teman untuk mengobrol sehingga merasa kesepian dan terganggu oleh tetangga. Yang pertama pada aspek fisik, di mana ditandai dengan adanya gangguan tidur, kemudian badan merasa pegal-pegal, pusing, dan kelelahan. Yang kedua pada aspek kognitif, ditandai dengan adanya kesulitan untuk berkonsentrasi atau fokus saat mengerjakan tugas maupun saat berbicara dengan orang lain, mudah lupa dan kurang teliti. Yang ketiga pada aspek emosi, dampak dari stres diantaranya adalah mudah menangis, mudah marah, mudah tersinggung, kemudian merasa frustasi dan merasa tidak berdaya. Yang keempat pada aspek perilaku, stres berdampak pada hilangnya keinginan untuk bersosialisasi dengan orang lain dan cenderung ingin menyendiri karena merasa tidak percaya diri. Yang pertama, makan dengan teratur. Pola makan tidak teratur sering dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa karena terlalu sibuk beraktivitas. Maka dari itu, usahakanlah untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan gandum. Kurangilah makanan cepat saji yang mengandung banyak lemak. Yang kedua, olahraga. Melakukan aktivitas fisik selama 20 menit saja akan membantu menurunkan tingkat stres pada mahasiswa. Cobalah untuk melakukan olahraga yang disukai seperti berenang, jogging, ataupun bersepeda. Yang ketiga, dapatkan dukungan emosional. Cobalah untuk berbicara kepada teman atau anggota keluarga yang dapat mendengarkan dan memberikan nasihat yang membangun, atau bisa juga mencari bantuan profesional seperti konselor ataupun psikolog.
Yang keempat, cobalah untuk tidak membebani diri sendiri. Jika sudah merasa kewalahan karena berbagai kegiatan yang berlebihan, jangan enggan untuk melepaskan beberapa di antaranya dan berani untuk menolak berbagai kegiatan yang hanya akan menambah beban waktu. Mulailah dengan mengetahui batas ketahanan fisik diri sendiri. Yang kelima, coba untuk mengatur diri sendiri. Mulailah dari mengatur waktu, mengatur jadwal kegiatan, dan lain sebagainya secara terorganisir agar tidak menimbulkan stres karena ketidakteraturan yang menyusahkan. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup. Kurangnya istirahat dapat meningkatkan level stres. Selain itu juga dapat beresiko menimbulkan berbagai macam penyakit serius seperti diabetes, obesitas, dan depresi. Maka, usahakanlah untuk tidur sesuai jadwal normal pada malam hari. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.